Shalom Sobat STI yang dikasihi Tuhan, senang berjumpa dengan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin membagikan sebuah renungan singkat dengan berjudul Do Not Be Bothered. Jangan ingin terganggu. Saya mengambil renungan daripada kisah seorang pemimpin yang hebat, yaitu Yusuf. Yusuf adalah putra daripada Yakub. Dia adalah putra bungsu yang sangat dikasihi Yakub. Dia tidak mengambil kesempatan untuk memikirkan kasih yang lebih itu dengan cara menghindari pekerjaannya. Dikatakan di Alkitab bahwa dia tetap menggembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya. Nah, di dalam kisah ini, Yusuf itu memiliki sebuah mimpi yang besar, bahwa kedepannya dia akan menjadi orang yang akan menyelamatkan keluarganya, bahkan suku yang besar itu dalam kelaparan. Nah, namun dia mendapatkan sebuah tindakan yang tidak baik di antara saudara-saudaranya. Bahkan mimpi yang besar itu dianggap aneh oleh saudara-saudaranya, bahkan orang tuanya sendiri. Nah, apa yang membuat Yusuf menjadi percaya bahwa mimpi besar yang ia pikirkan itu akan menjadi kenyataan, meskipun lingkungan sekitarnya tidak percaya? Yang pertama, dia membuat dirinya tetap menjadi profesional. Ketika kita menghadapi situasi yang mengganggu sensitivitas dalam hati kita, mungkin kita tidak dihargai, mungkin kita dikucilkan, mungkin kita mendapatkan sikap yang kasar dari rekan-rekan pelayanan kita, dari orang-orang pekerja-pekerja yang lain, kita seringkali ingin menarik diri, kita ingin berhenti. Namun dalam Kejadian pasal 37 ayat yang kedua, saya bacakan, inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Yusuf dikatakan seperti biasa, dia menggembalakan kambing dan dombanya. Di Alkitab diceritakan bahwa saat menyampaikan kejahatan saudara-saudaranya, Yusuf sudah berumur 17 tahun. Itu berarti selama dia hidup bersama dengan saudara-saudaranya, dia sudah mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Tapi apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf tetap menjalankan kegiatan seperti biasa, yaitu menggembalakan kambing dan dombanya. Nah, waktu Yusuf melakukan hal itu, pernah sekali kita berpikir, Tuhan, saya sudah berhenti sajalah dari hal ini. Saya sudah cukup saja mengambil pelayanan karena nampaknya orang berbuat kasar kepada saya. Saya sudah berhenti sajalah menolong orang. Orang berpikir saya punya motivasi yang lain. Saya berniat menolong, tapi orang berpikir saya sedang memamerkan harta, memamerkan bahwa diri saya bisa menjadi penolong buat orang-orang. Teman-teman, rekan-rekan sekalian, ada baiknya kita berpikir bahwa berkarya tidak perlu diapresiasi, dan kita hanya perlu melakukan yang terbaik meskipun orang yang lain sirik kepada kita. Hal yang kedua, don't be discouraged. Jangan menjadi kecil hati. Seringkali ketika kita menyampaikan sebuah hal yang besar di hadapan kerabat, di hadapan keluarga, orang-orang tidak bisa memahami mimpi yang besar itu karena pola pikir mereka berbeda dengan kita. Yusuf dalam Kejadian pasal 37 ayat 9 sampai yang ke-10 mengatakan, pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakan kepada ayahnya, saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu, serta saudara-saudaramu, sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Kita punya mimpi yang hebat dan selalu saja mimpi itu menjadi redup ketika kita mengambil pola pikir orang lain. Kita selalu berpikir bahwa kita mimpi itu terlalu jauh. Kita sepertinya tidak sadar kondisi, kamu ini siapa sih? Kamu ini loh orang kampung. Bisa apa sih kamu dengan jabatan yang sekarang? Kita selalu saja berpikir bahwa memang sepertinya saya tidak mampu ya. Ini terlalu besar untuk saya. Nah, kita belajar dari Yusuf. Yusuf
meskipun menyampaikan mimpinya di hadapan saudara-saudaranya, mimpinya itu tidak dipercayai, ia terus menyampaikan mimpinya itu bahkan kepada ayahnya. Meskipun ayahnya sendiri menegur dia, mimpi apa kamu itu? Kamu lagi mimpi apa, Dek? Kejauhan. Nah, coba kita berpikir lebih baik lagi. Kenapa kita tidak mengambil cara seperti Yusuf? Instead of kita mikir bahwa mimpi kita terlalu besar, kenapa nggak bakar lagi mimpi itu dengan janji-janji Tuhan? Kalau Tuhan sudah janji dia akan memberkati kita, percaya itu. Kalau Tuhan sudah bilang bahwa masa depanmu akan penuh dengan pengharapan, trust that. Poin yang ketiga adalah pikiran kita harus menggunakan pikiran yang mendaki. Uphill thoughts. Ingat teman-teman, seringkali kita berpikir salah saat kita sedang mengalami lembah yang curam. Waktu kita mengalami masalah dalam pekerjaan, kita selalu berpikir, oh Tuhan, nampaknya memang saya menjadi orang yang tidak akan bisa sukses di pelayanan. Nampaknya saya tidak akan berhasil untuk memenangkan jiwa-jiwa dalam target menjadi seorang pemisi yang baik. Nampaknya saya tidak akan memberikan terobosan yang baik dalam kehidupan ini. Lihat saja apa yang telah saya kerjakan, orang selalu menghalang saya. Kita lihat dalam Kejadian pasal 37 ayat yang ke-28. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Guys, Bapak Ibu sekalian, rekan sekalian, orang-orang yang memikirkan bahwa mimpi kita terlalu besar seringkali ingin membuat kita stay on the ground. Orang-orang selalu ingin membuat kita tetap di tanah, nggak pengen lebih naik lagi, nggak pengen lebih bertingkat lagi, nggak ingin lebih berkembang lagi. Saudara-saudara Yusuf merancangkan hal yang jahat ketika melihat Yusuf. Mereka pengen menunjukkan bahwa mimpinya itu tidak akan tercapai. Sama seperti halnya apa yang kita lakukan. Seringkali orang itu ingin mempersulit apa yang telah kita buat hanya supaya kita tidak mencapai impian kita. So, kalau misalnya kita lihat firman Tuhan malah mengatakan, meskipun Yusuf dibuang ke dalam sumur, meskipun Yusuf dijual kepada orang Midian, malah itu mengantarkan Yusuf kepada ladang yang subur. Kepada ladang yang ingin Tuhan janjikan. Ini loh mimpi yang besar yang saya sampaikan padamu waktu dalam mimpi. Saya mengingat sebuah pepatah yang mengenai skateboarders, pemain skateboard. Mereka ketimbang mendorong papan skateboard itu menaiki tanjakan, itu akan lebih berat. Ketimbang mereka mendorong papan itu sambil menuruni tanjakan, itu akan membuat mereka berhasil mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi. Lembah yang kita lewati itu akan menjadi pijakan atau lompatan besar dalam pelayanan kita, dalam bisnis kita, dalam keluarga kita. Ingat, waktu kita melewati lembah, anggap saja, Tuhan terima kasih, Engkau sedang mempersiapkan saya melewati ladang yang lebih subur. Tuhan terima kasih bahwa saya akan dibawa kepada pengalaman yang lebih besar. Yang ingin saya sampaikan adalah, setiap saat akan ada orang yang ingin menjatuhkan kita. Orang-orang sekitar kita, bahkan keluarga kita sendiri, ingin mengecilkan, menghancurkan impian besar kita. Jadi bagaimana cara kita untuk mengatasi hal itu? Dengan cara kita tetap profesional. Lakukan apa yang harus menjadi kewajiban kita. Yang kedua, jangan menjadi kecil hati. Biarkan pola pikir orang yang ada di tanah tetap berada di tanah. Kita tetap melakukan apa yang Tuhan suruh kita akan lebih terbang tinggi seperti Raja Wali. Yang ketiga, jangan kita menggunakan pola pikir menuruni gunung, tapi kita memakai pola pikir untuk mendaki gunung. Hal yang lebih baik akan diciptakan, akan ditunjukkan kepada kita saat kita berada di puncak. Pakai pikiran itu, tetaplah bekerja, tetaplah berkarya, tetaplah melakukan pelayanan yang baik. Shalom.